Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini kembali menemani Anda, pemirsa. Dan untuk Puspa, tadi kan kita sempat berbicara nih. Ternyata metode dari Puspa dan juga teman-teman di Barbel ini punya metode lain selain Scrabble. Iya. Nah, metode apa nih yang kalian terapkan? Sebenarnya kalau untuk metode belajar itu kita masih pakai Scrabble juga, cuma kita juga menambahkan yang lain. Oke. Kita menambahkan materi lain sih sebetulnya selain bahasa Inggris. Kita nambahin kayak pertanian gitu. Kita ke lapangan menanam seperti itu. Oke. Terus juga kita terakhir itu ada ecoprint. Jadi kita menghias kain gitu dengan daun-daun muda yang dipukul-pukul sehingga nanti dari daunnya itu muncul di kainnya gitu, motif daunnya gitu, daun-daun disusun gitu, dipukul-pukul, eco-printing. Nah, terus juga terakhir itu kita ada menjahit. Jadi dari eco-print yang sudah mereka buat itu kita bikin jadi sebuah pouch. Oke, Iya. jadi bisa digunain gitu ya pouchnya. Oke, nah gitu. ini kan otomatis kalian seperti dengan metode bercocok tanam di aktivitas outdoor lah ya, di luar ruangan. Nah, kendala, otomatis punya kendala dong. Seperti kalian harus butuh punya lahan, terus juga bercocok tanam kalian harus juga punya bibit apa yang mau ditanam. Mungkin juga beberapa sekolah-sekolah nggak punya space. Iya benar. Beberapa sekolah memang kita lihat juga sih, kalau kan kita juga ada riset tuh. Jadi kita dalam riset itu juga mikir kayak kalau ada pertanian bisa nggak ya kita nanam di sekolah gitu. Kalau misalkan bisa ya kita lakuin. Kalau misalkan enggak ya kita ganti dengan kegiatan yang lain. Terus juga kalau masalah bibit ya itu jadi salah satu juga sih. Waktu itu kita sempat juga kebingungan. Bibit apa? Bibit apa nih yang mau ditanam? Tapi waktu itu kita juga ternyata dapat bibit gratis gitu. Ada yang mau bantu untuk ngasih ke kita. Ada yang kita beli juga sih sebenarnya. Nggak semuanya gratis gitu loh. Jadi kita ngajarin itu juga ke anak-anak. Kita nanam di sekolah sih biasanya memang. Dan memang itu kita ngobrol juga kan ke pihak sekolah biar takutnya nanti kan ini pohon apa nih dipotong. Benar, pada saat ada aktivitas gotong royong kebersihan. Takutnya dibabat habis juga betul. kan. Jadi biasanya pohon-pohon yang kita tanam itu biasanya kita kasih tanda gitu. Ini dijaga ya nak ya. Oke, jadi semacamnya kenang-kenangan lah gitu ya. Nanti mungkin setahun 2 tahun lagi pohonnya sudah tumbuh besar gitu walaupun ya. hasilnya nggak akan dinikmati sama mereka ya Betul, nanti. betul. Adik-adik mereka yang masih kelas 1 nih. Berapa 5 tahun generasi lagi, lagi gitu loh. Oke, ya setidaknya penjaga sekolah lah ya yang menikmati. Yang menikmati. Oke, nah kaitannya nih Puspa antara bercocok tanam dengan Scrabble. Gimana nih kalian menerapkannya? Apakah kalian ajak main dulu apa yang akan ditanam atau seperti apa nih? Atau main Scrabble-nya di lahan gitu? Kita jadi main Scrabble-nya tetap ada. Sebenarnya tambahan kayak menanam ini jadi materi tambahan aja. Kayak pengen ada itu tadi outdoor activity gitu loh. Nah sebenarnya satu kita tuh selain pengen ngajarin mereka tentang bahasa Inggris, kita pengen ngajarin juga ke teman-teman itu, ke adik-adik itu adalah tentang menjaga lingkungan. Makanya kita lakukan dengan cara menanam. Kemudian sebelum kita menanam itu kita juga belajar tentang komoditas-komoditas pertanian dalam bahasa Inggris seperti kopi, teh, pohon karet seperti itu. Kita ngajarin bahasa Inggrisnya ke mereka gitu loh, bahasa Inggrisnya apa dan lain sebagainya. Kita belajar, kita kasih catatan. Terus juga kita kasih kuis-kuis juga biasanya tentang pertanian. Barulah itu prakteknya itu ketika kita menanam itu tadi. Oke, jadi praktek ini menjadi semacam untuk wadah mereka setelah belajar, mereka menerapkan ini loh tadi yang kita belajar pohon, tree bahasa Inggrisnya gitu ya. Tanah. Apa sih tanah? Ground. Apa sih tanah? Nah, dan juga nih Puspa nih juga otomatis kan juga pada saat outdoor activity dan juga di dalam kan anak-anak ini kan cenderung mungkin ya hobi bermain, namanya dunia anak-anak lah ya. Gimana siasat Puspa bersama teman-teman pada saat mereka di dalam kelas, lalu untuk metode belajar di luar kelas untuk mengumpulkan anak-anak ini dengan kebiasaan anak-anak yang susah diatur.
Oke, tapi biasanya kalau so far ya kita ya nggak ada tuh anak-anak yang kayak nggak mau miss gitu. Mereka semuanya mau gitu loh, dan nggak sesusah itu ngaturnya karena kan kita teman-teman volunteer juga banyak ya. Dan biasanya kalau kita lagi outdoor activity itu ada satu atau dua orang yang memang jadi main mentor gitu pada saat kegiatan outdoor activity. Sisanya adalah ikut serta kayak jadi peserta juga gitu loh, biar mereka juga merasa kayak wah ini rame gitu lah, ambience-nya tuh memang main bareng gitu loh. Oke, berarti antusiasme dari masyarakat lagi dari para murid ini juga luar biasa. Iya, habis mereka main antusias banget. Scrabble di dalam, di luar juga main-main yang lain gitu ya. Oke. Seru kok. Nah, untuk ini lagi nih Puspa juga yang ingin saya tanyakan, untuk di Scrabble sendiri ini kan kita tahu Scrabble ini untuk metode belajar bahasa Inggris ya. Nah, dari kalian ini ada juga nggak sih pernah menerapkan main Scrabble tapi dengan bahasa Indonesia? Oh, kalau so far sih kalau bahasa Indonesia mungkin pernah ya, pernah tapi nggak sering karena memang kita pengennya anak-anak juga belajar bahasa Inggris kan. Karena memang satu yang paling penting karena kita namanya masih barbel belajar bersama Scrabble, kita masih pengen ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak. Ya memang sebenarnya itu kan bahasa asing, bahasa internasional ya, yang mungkin mereka juga pernah tahu tapi mungkin sekedar tahu gitu. Tapi kita pengen lebih ngasih tahu lebih banyak ke mereka kalau masih banyak hal-hal yang kalian bisa ketahui tentang bahasa Inggris gitu loh. Tapi kalau untuk ke bahasa Indonesia kita nggak terlalu prefer ke sana, kita tetap ngajarinnya ke bahasa Inggris sih. Oke, mungkin hanya menjadi sebatas selang-selingan option gitu ya. aja. Option aja. Mungkin kalau anak-anak sudah jenuh main tebak-tebakan bahasa Indonesia gitu ya. Iya gitu. Karena unik ya main Scrabble itu ya, karena semua otak kita bekerja, kiri kanan semuanya bekerja gitu. Iya, dan anak-anak juga lebih interestingnya sama bahasa Inggris sih. Jadi mereka kayak kasih quiz bahasa Inggrisnya kelapa, mereka langsung kayak pengen buru-buruan jawab gitu kayak. Oke. Nah, untuk bahasa Inggris kelapa kita akan jawab setelah yang satu ini Puspa ya. Apa bahasa Inggris dari kelapa? Dan pemirsa Om ini kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini untuk menjawab pertanyaan apa bahasa Inggris kelapa. Jangan kemana-mana ya.